们必须摧毁他们的信念。怎样才能赢过他？你们一看就很好欺负，我的苗子都被你们祸害了，都是你们这些武学员的。Halo semuanya, selamat datang kembali. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Pada video kali ini kita akan membahas spoiler Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Baiklah, daripada kalian semua penasaran, mari kita mulai saja pembahasan spoiler untuk episode kali ini. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita mulai videonya. Cerita ini berlanjut, kita diperlihatkan Kinmu yang berkata, "Jika aku melawan Daozi dalam pertarungan hidup dan mati, maka diriku pasti akan menang 100%, sebab sebenarnya diriku ini sangat kuat." Chen Wanyun menghitung peluangnya untuk menang, jika suatu saat bertarung hidup dan mati melawan Kinmu. Yun Ke tersenyum dan berkata, "Adik Qin, bukankah cara bicaramu begitu sombong?" Tetapi Kinmu tetap merasa santai seperti biasa. Hulinger berkata, "Tuan muda, biksu ini adalah orang yang pernah kau kalahkan hanya dengan satu pukulan." Hulinger langsung menunjuk Yun Ke dan memberitahu, "Biksu, bajumu masih ada di tangan tuan muda, berapa banyakkah yang mau kau bayar untuk menebusnya?" Yun Ke menjawab dengan kesal, "Uang hanyalah benda duniawi bagi seorang biksu. Aku tidak punya apa-apa sekarang, jadi kalau suatu hari aku punya uang, tentu aku akan pergi menebusnya." Hulinger tidak terlalu peduli dan berkata, "Kalau begitu cepatlah, sebelum tuan muda menggadaikan pakaianmu." Chen Wanyun melihat itu dengan hati yang berat, ia bergumam, "Aku mungkin bukan tandingannya, sebab kekuatannya terlalu hebat. Bahkan kalau dia menahan harta karun sucinya, dan tetap berada di alam 5 elemen, maka diriku tetap sulit mengalahkannya." Meskipun demikian, semakin banyak ia memperlihatkan jurusnya, maka semakin banyak pula kesempatan bagiku melihat celahnya. Aku akan terus mengamatinya, sampai suatu saat bisa menemukan kelemahannya. Teknik misteri tertinggi pra-celestial. Ini pertama kalinya Kinmu melihat teknik yang kekuatannya sebanding dengan teknik 3 ramuan tubuh penguasa. Teknik yang dipakai Daozi Lin Xuan sangat kuat, walau tingkat kultivasinya tidak sepadat Kinmu di alam yang sama, tapi kualitas ki vital dalam tubuhnya sangat tinggi, bahkan jauh melampaui teman-temannya. Melihat energi Daozi Lin Xuan begitu murni, Kinmu sampai sulit percaya dan bertanya-tanya. Kitab Suci Iblis Surgawi Pendidikan Agung, dikenal sebagai kitab klasik yang bisa mengubah seseorang jadi dewa atau iblis. Jadi, kalau Sekte Dao punya teknik misteri tertinggi pra-celestial yang setara dengan kitab itu, berarti teknik ini benar-benar luar biasa. Sekte Dao dan Sekte Iblis Surgawi ibarat dua kutub, yang satu mewakili kebenaran, dan satunya lagi mewakili jalan iblis. Kalau biara petir agung Buddhisme ikut dihitung, maka ada 3 tempat suci terbesar. Selain 3 sekte besar itu, masih ada juga tempat-tempat suci kecil yang tidak terkenal, tapi kadang muncul dan mengejutkan dunia. Kinmu berpikir dalam hati, sekarang Daozi dari Sekte Dao sudah muncul, apakah biara petir agung juga akan datang? Kalau iya, mereka pasti akan ikut turun tangan, dan mempermalukan guru kekaisaran tanpa ragu. Pangeran kedua berjalan menuju gerbang gunung. Ling Yuxiu bertanya, "Kakak kedua, apa tujuanmu keluar?" Pangeran kedua menjawab, "Aku juga seorang sarjana kekaisaran dan bangsawan, bagaimana mungkin aku tidak ikut bertarung?" Mata pangeran kedua berkilat, lalu ia berkata lantang, "Keluarga Ling kami sudah berjuang keras untuk jadi kaisar, dan kami tidak bergantung pada pejabat sipil maupun militer, untuk memberi tahta itu pada kami." Suaranya yang kuat dan menggelegar membuat Kinmu kagum. Dalam hati ia berseru, keluarga Ling memang pantas jadi kaisar, menjadi keluarga kekaisaran yang terhormat jelas bukan kebetulan. Pangeran kedua berkata, "Aku cendekiawan kekaisaran bernama Ling Yusu,
mengundang Daozi untuk bertukar ilmu. Pangeran kedua melangkah mendekati Daozi Lin Xuan dan membungkuk memberi hormat. Ia mengangkat kepalanya lalu bertanya, apakah kau perlu beristirahat sebentar untuk memulihkan energimu? Daozi Lin Xuan mengangguk dan berkata, bolehkan aku meminta kakak senior Ling menunggu sebentar? Daozi Lin Xuan lalu menyesuaikan diri dan memulihkan kultivasinya. Ia mulai menggunakan teknik misteri tertinggi praselestial, dan dari tengah alisnya keluar embrio roh kecil yang melayang di depannya. Di bawah embrio roh itu tampak sebuah altar misterius. Embrio roh tersebut lalu menarik dan menghembuskan napas. 5 lingkaran cahaya muncul di depan dan belakangnya, menyerap energi bintang yang kuat dari langit berbintang. 5 iblis dan dewa samar-samar muncul di bawah lingkaran cahaya, terlihat sangat menakutkan. Itu adalah penampakan dari harta karun ilahi 5 elemen. Setelah itu, 6 roda cahaya muncul mengelilinginya, membentuk penampakan harta karun ilahi 6 penjuru. Qin Mu menyadari, teknik misteri tertinggi praselestial ini benar-benar luar biasa. Teknik Daozi Lin Xuan berbeda dari yang lain, lebih otentik dan menakjubkan. Kerumitannya bahkan tidak kalah dari teknik 3 eliksir tubuh penguasa. Qin Mu bergumam, tak heran sekte Dao jadi nomor 1 di jalan lurus. Setelah selesai memulihkan diri, Daozi Lin Xuan berdiri, lalu membungkuk memberi salam ke pangeran kedua. Ling Yusu membalas sapaan itu, namun saat berdiri, energi vitalnya tiba-tiba meledak, bagaikan auman naga dan harimau. Semua orang di depan gerbang gunung, bisa merasakan kekuatan naga yang memancar dari tubuhnya. Pangeran kedua Ling Yusu lalu bergerak, tubuhnya lincah seperti naga, kelima jarinya terbuka seperti 5 naga. Dan 5 kinaga keluar dengan dahsyat, melesat ke udara lalu berubah, menghantam ke arah Daozi Lin Xuan. 5 jari Ling Yusu menukik ke bawah, dan 5 kinaga menyelimuti Daozi Lin Xuan. Tubuh naga-naga itu melilit dirinya, mencekik sambil membuka mulut, dan menyemburkan api sejati yang membara ke arahnya. Kecepatan mereka sangat cepat, dan tepat saat kelima naga itu menerkam, tubuh Daozi Lin Xuan sudah bergerak ke sisi mereka. Ia menggoyangkan tangannya, mengumpulkan ki menjadi pedang, dengan seekor naga yang melingkar pada pedang itu. Ia menusukkannya ke dalam perangkap 5 naga. Api sejati membakar tubuhnya, tapi Daozi Lin Xuan justru bercahaya seperti giok. Api itu tidak sanggup melukainya. Pangeran kedua menusukkan pedangnya ke dalam perangkap naga. Daozi Lin Xuan mengangkat tangannya untuk menahan, dan melilit pedang naga tersebut. Pangeran kedua menghentakkan kakinya ke tanah. Bumi berguncang saat naga-naga raksasa menerobos dari bawah, menyerang ke arah Daozi Lin Xuan. Daozi Lin Xuan menghantam jebakan 5 naga itu dengan telapak tangannya dan terbang ke langit. Rambut panjangnya menyapu seperti pedang, menebas kepala naga-naga raksasa, lalu menghindari cahaya pedang yang melesat dari bawah. Sekolah mantra, Qin Mu terkejut. Serangan pangeran kedua semuanya adalah cara bertarung aliran sihir, tapi sama ganas dan sombongnya dengan teknik bertarung yang tajam dan kuat. Mampu melancarkan mantra dengan kekuatan dominan seperti ini benar-benar luar biasa. Ini pertama kalinya Qin Mu melihat gaya bertarung seperti ini. Qin Mu berkata pada Ling Yuxiu, bahwa teknik bertarung keluarga kekaisaranmu benar-benar kuat. Ling Yuxiu tersenyum bangga, dan ia menjawab, tentu saja. Ia memberitahu, jika kakak keduaku menguasai teknik Raja 9 Naga, teknik itu tidak kalah dari teknik misteri tertinggi praselestial milik Sekte Dao. Selain itu, kakak keduaku punya jabatan resmi, Jenderal Kavaleri Jelajah peringkat kelima. Pangeran kedua melayang di udara. 2 kinaga membentuk wujud naga di bawah kakinya, sambil meliuk, mereka berlari di udara menuju Daozi Lin Xuan. Keahliannya luar biasa, sampai membuat semua orang terpesona. Hal ini tidak mengherankan,
Karena Akademi Kekaisaran dibangun di pusat berkumpulnya 9 pembuluh darah naga, jadi Ki 9 naga di sana sangat padat. Selain itu pangeran kedua adalah anggota keluarga kekaisaran, jadi dia meminjam Ki naga untuk berkultivasi. Akademi Kekaisaran mungkin tanah suci untuk orang lain, tapi baginya itu tanah suci di atas tanah suci. Dengan menyerap Ki naga, ia bisa berlatih 2 kali lebih cepat. Ki vitalnya begitu kuat, dan tidak tampak melemah meski sudah melancarkan mantra sehebat itu. Inilah kelebihan dari teknik Raja 9 Naga. Qin Mu melihat sejenak lalu berkata, jika pangeran kedua akan kalah. Jantung Ling Yuxiu berdebar kencang, dan tiba-tiba duel di udara berakhir. Pangeran kedua Ling Yuxiu menerima serangan balik dari Dao Zilin Xuan. Dao Zilin Xuan melancarkan mantra untuk melawan, dan kekuatan mantranya dari seni ilahi Sekte Dao, yang tidak lebih lemah dari teknik Raja 9 Naga. Pada saat yang sama, sapu ekor kuda terlepas dari tangan Dao Zilin Xuan, helai rambutnya tiba-tiba mengembang, lalu berubah jadi pedang-pedang tajam berputar yang mengiris Ling Yuxiu dengan ganas. Ling Yuxiu memakai pedang naga untuk bertahan, tapi mustahil menahan begitu banyak pedang tajam. Dalam sekejap, ia terluka berkali-kali, dan tak punya pilihan selain jatuh ke tanah serta mengaku kalah. Kekalahan Ling Yuxiu jadi kejutan besar untuk Akademi Kekaisaran, sebab bagaimanapun dia merupakan pangeran kedua dari keluarga kekaisaran. Kemampuannya sendiri sangat luar biasa, ditambah lagi dilatih dengan cermat oleh Akademi Kekaisaran, dan Ling Yuxiu dianggap salah satu praktisi terbaik, tapi sekarang ia dikalahkan oleh Dao Zilin Xuan. Saat ini hampir tak ada satupun murid akademi yang bisa menandingi Dao Zi. Yue Qinghong menatap Qin Mu dan berkata, "Hei 50-50, Akademi Kekaisaran kita sudah diblokir, kenapa kamu tidak melawan Dao Zi?" Qin Mu menjawab, "Kenapa aku harus melawannya?" Yue Qinghong mendengus sambil mengejek, "Bukankah kau bilang sebelumnya, kalau melawan Dao Zi peluang menangmu 50%. Qin Mu menggeleng, "Aku baru saja jadi sarjana kekaisaran, dan hanya belajar pelajaran di aula cahaya tersembunyi. Jadi apa gunanya aku menang, kalau aku bahkan belum belajar seni bela diri apapun dari Akademi Kekaisaran? Itu tidak akan dianggap kemampuan dari murid kekaisaran, lagi pula aku hanya orang buangan dari Dasu. Kalian dulu ingin mengusirku, dan sekarang kalian ingin aku membantu kalian. Apakah kalian hanya ingin memanfaatkanku?" Yue Qinghong marah sampai tak bisa berkata-kata. Biksu Yun Ke bicara, "Tapi kamu kan murid Akademi Kekaisaran, sekarang Akademi dalam kesulitan, mengapa kamu tidak mau membantu?" Qin Mu tertawa, "Setelah bertahun-tahun, pasti ada jenius yang bisa menandingi Dao Zi di Akademi Kekaisaran, lagi pula murid-murid guru kekaisaran belum muncul. Guru kekaisaran adalah orang nomor 1 di bawah para dewa, murid-muridnya juga pasti luar biasa. Dengan murid-murid sehebat itu, kenapa aku harus turun tangan sendiri?" Hati orang-orang bergetar mendengar ucapan Qin Mu, dan harapan pun muncul lagi bagi mereka. Guru kekaisaran memang dikenal nomor 1 di bawah para dewa, dan murid-muridnya semua luar biasa. Kalau mereka maju, mungkin bisa mengalahkan Dao Zi dari Sekte Dao. Dan pada akhirnya spoiler untuk episode kali ini pun bersambung. Oke, cukup sekian, terima kasih untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.